Masih soal remaja bunuh anak balita, saudara. Peristiwa pembunuhan seorang balita oleh remaja di Jakarta dapat terungkap karena pengakuan dari pelaku yang mendatangi polisi dan mengaku telah membunuh tetangganya. Dan berikut kronologi peristiwa pembunuhan yang disampaikan. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Sesuai dengan judulnya, di sini gue akan bahas topik yang lagi booming banget, kasus yang lagi booming banget, yaitu tentang remaja 15 tahun yang membunuh anak usia 6 tahun, yaitu tetangganya sendiri, yaitu temannya sendiri. Untuk memulai pembahasan gue kali ini, gue mulai dulu dari kronologinya. Jadi biar yang nggak tahu tentang kasus ini bisa nyambung dulu sama pembahasan yang akan gue bawa pada video kali ini. Jadi ceritanya ada anak umur 15 tahun yang si pelaku ini, dia ini ngajak temennya untuk main ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, si pelaku ini meminta bantuan kepada temannya untuk mengambil mainan yang ada di kamar mandi, yang ada di bak di dalam kamar mandi. Nah, setelah korban mau membantu mengambilkan mainan si pelaku langsung menganiaya korban dan membunuh korban di dalam bak mandi tersebut. Jadi, ketika korban sudah dibunuh oleh si pelaku, mayat korban dibawa dan ditaruh di lemari untuk disembunyikan oleh si pelaku. Setelah kejadian itu, hari berlangsung normal seperti biasa. Si pelaku tidur dan hari seperti tidak ada terjadi apa-apa. Keesokan harinya, saat pelaku berangkat ke sekolah, di tengah jalan dia ganti pakaian. Kemudian pergi ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, pelaku berkata kepada polisi bahwa dia telah membunuh temannya sendiri di rumah. Dia mengaku bahwa dia telah membunuh seseorang. Setelah itu, polisi langsung pergi ke TKP dan memeriksa apakah cerita si pelaku ini benar apa enggak. Dan ternyata benar, ditemukan mayat di lemari si pelaku, polisi langsung mengamankan pelaku dan juga mengambil barang-barang bukti terkait dengan pelaku. Ketika pelaku sudah diamankan oleh polisi, polisi mulai wawancara dan mulai melakukan pemeriksaan. Dan yang uniknya adalah ketika ditanya motifnya apa dan ketika ditanya perasaannya apa, pelaku menjawab bahwa dia tidak merasa kecewa dan dia merasa puas setelah membunuh orang, membunuh seseorang. Ini menurut gue creepy banget sih, serem banget sih. Bisa dibayangin ada orang umur 15 tahun, masih remaja, dia membunuh seseorang umur 6 tahun, terus besokannya dia ngaku sendiri secara sukarela, dan ketika ditanya perasaannya gimana, dia malah jawab kalau dia itu puas, dia merasa puas. Dia jawabnya dia nggak merasa kecewa sama sekali udah membunuh orang. Nah, di video kali ini gue mau mencoba membahas tentang kenapa sih alasan si pelaku ini bisa membunuh temennya sendiri menurut pandangan gue pribadi. Oke, jadi polisi udah mengamankan barang-barang bukti dan lain-lain seputar si pelaku. Mulai dari buku tulis, mulai dari papan tulis, barang bukti fisik, dan lain-lain yang udah diambil dan diamankan dari rumah si pelaku. Polisi menemukan banyak banget catatan-catatan aneh dan juga gambar-gambar aneh, gambar-gambar menyeramkan dari si pelaku. Contohnya seperti ini. Di sini, si pelaku ini, dia bercerita bahwa dia ini suka sama film-film horor. Dia suka sama Slenderman. Jadinya dia gambar Slenderman yang dia bilang bahwa itu adalah karakter favoritnya dari film horor. Kemudian ada gambar ini. Di gambar ini, polisi bilang kalau si pelaku ini nulis semua emosinya, nulis semua perasaannya dalam kertas ini. Kalau dilihat dari gambarnya ini kayaknya cukup ngeri sih, kayak cukup serem aja gitu kita ngelihatnya untuk seorang remaja umur 15 tahun kok gambarnya kayak gini. Tulisannya juga tulisan-tulisan yang ada yang serem, ada yang tentang kekecewaan dan segala macamnya. Yang ketiga, ada gambar ini. Nah, di gambar ini mengindikasikan bahwa si pelaku ini suka sama hal-hal yang berbau bondage atau yang siksaan yang sama-sama suka itu. Kemudian yang terakhir, yang paling parah menurut gue, yang paling serem menurut gue, yaitu gambar ini. Dari gambarnya aja, kita udah ngeliat nih tulisannya, mau siksa baby.
Itu serem banget sih. Ya kali umur 15 tahun remaja udah ada kepikiran untuk siksa anak bayi yang gak bersalah. Kan serem banget gitu loh. Dari bukti-bukti yang udah didapatkan oleh polisi dari gambar-gambar itu, menurut gua si anak ini, si pelaku ini itu ada masalah sama keluarganya, masalah internalnya, terutama sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya itu otoriter atau mungkin orang tuanya itu galak yang membuat si pelaku ini, si anak ini itu jadi takut sama orang tuanya, jadi nggak berani untuk mengutarakan perasaan atau emosinya kepada orang tua atau keluarganya. Sehingga emosi-emosi yang dirasakan, perasaan-perasaan yang dirasakan itu dipendem terus sama si pelaku. Yang dia curahkan, yang dia keluarkan itu ya dari tulisan itu, dari gambar-gambar itu. Dia nggak langsung ngomong sama orang tuanya, tapi melalui gambar-gambar itu. Mungkin juga akibat ini yang buat dia jadi merasakan kekecewaan yang mendalam kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Sehingga ketika kekecewaan ini udah nggak bisa dia tahan, akhirnya dia melampiaskannya ke orang lain, yaitu tetangganya sendiri. Dia membunuh tetangganya sendiri, membunuh temannya sendiri yang masih berusia 6 tahun. Parah banget. Dalam dunia psikologi, ada yang dinamakan dengan mekanisme pertahanan diri. Salah satunya adalah displacement atau pengalihan. Menurut gua, kasus ini cocoknya sih masuk sama displacement ini. Kenapa? Karena displacement itu artinya sendiri adalah melampiaskan rasa cemas, rasa takut, rasa kekecewaan terhadap orang lain atau terhadap barang lain. Ya kayak kasus ini aja, dia nggak berani sama orang tuanya, dia nggak bisa mengutarakan perasaan dan emosinya kepada orang tuanya. Akhirnya apa? Dia melampiaskannya ke objek lain. Dia menulis, dia gambar-gambar, dan juga melampiaskannya ke orang lain sampai dia bisa membunuh temannya sendiri. Oke, jadi kesimpulannya, kalau menurut gue pribadi ini, permasalahannya itu berawal dari orang tuanya, dari internalnya. Udah salah dari pola asuh orang tua terhadap anaknya, terhadap si pelaku. Kemudian, gue juga nggak bisa berkata banyak soal kenapa yang menyebabkan anak ini bisa seperti ini. Apa sih gangguannya, gue nggak bisa menyebutkan banyak, karena memang belum ranah gue juga. Dan yang gue tahu, kasus ini juga masih diselidiki sama polisi dan pihak psikiater psikolog. Sebelum penutup, gue mau menyarankan untuk kalian semua yang menonton video gue kali ini. Untuk kalian para orang tua, kalian coba lebih aware, lebih awas lagi terhadap anak kalian atau terhadap keluarga kalian. Kalian harus bisa memberitahu kepada anak kalian bahwa mengutarakan perasaan, mengutarakan emosi, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Yang nggak boleh dipendem terus sama si anak. Bapak, ibu, ngomong sama anaknya, ajarin sama anaknya mulai dari kecil bahwa kalau ada apa-apa, selalu ngomong sama orang tua. Jangan dipendem atau jangan diumpet-umpetin dari orang tua. Dan untuk kalian yang masih remaja atau belum punya keluarga, lebih aware juga terhadap adik kalian, kakak kalian, orang tua kalian. Kalian harus bisa tahu keluarga kalian ini sedang dalam kondisi down apa enggak. Sering-seringlah berbagi cerita sama keluarga kalian agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi. Untuk video gua kali ini, cukup sekian pembahasan gua kali ini. Tanpa bosan, gua selalu mengingatkan kepada kalian, jika kalian suka dengan video gua kali ini, boleh klik tombol like dan bagikan ke teman-teman kalian, karena berbagi ilmu pengetahuan adalah hal yang luar biasa dan bermanfaat, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video gua kali ini. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Have a good life.